saat ini untuk minyak jelantah ini tidak ada off-taker atau tidak penampung, ya, tidak ada penampung, sehingga kami berpendapat harus segera dibuka ekspornya. Lalu juga terkait isu lingkungan hidup, kami rasa juga dengan lingkungan hidup ini penting, yang sampai nanti minyak jelantah tidak tertampung menjadi dampak negatif di lingkungan hidup. Dan terakhir tentunya bagi konsen Bapak Ibu semua terkait pemberdayaan, ya, terkait dengan UMKM, di mana dengan kondisi ini tidak ada kegiatan aktivitas ekonomi, sehingga kami rasa dengan 3 argumen hal ini bisa kita dorong nanti di rapat Rakortas di Menko, bisa kita dorong untuk dibuka kembali ekspor untuk UCO-nya. Jadi kami sangat menentang dan kami sangat meminta kepada Menteri Perdagangan memberi solusi ke kami. Apabila minyak ini tidak bisa diekspor, kasih kami solusi di dalam negeri. Untuk apa? Biar kami bisa bekerja lagi. Jadi di sini tentunya sebagai penutup Pak Marimbun dan Bapak Ibu semua, karena ini ada satu langkah lagi yang kita laksanakan. Jadi di sini kami mohon dukungan Bapak Ibu semua, doanya agar nanti ketika dibahas di Rakortas dapat segera disepakati bahwa Bapak Ibu bisa kembali melakukan aktivitas dan dapat buka ekspor dari UCO. Jadi di sini kami mungkin sampaikan terima kasih banyak atas spesial Bapak Ibu semua. Kami paham dan tentunya dan kami harapkan Bapak Ibu hari ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Tentunya nanti aspirasi Bapak Ibu bisa kami pegang dan kami sampaikan ke forum. Seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih. Izin kami kembalikan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari komando kita, harap teman-teman kita naik mobil semua. Jadi mobil yang kita bawa tadi, yang dari kedatangan kita itu silakan naiki. Kita satu baris, jangan mengganggu ketertiban lalu lintas. Mau diekspor, mau di dalam negeri, yang penting kau kasih solusi. Semangat! Kami mendukung energi di Indonesia ini, kami mendukung, tapi kami jangan ditiadakan di Indonesia ini. Asosiasi Rakyat Jelantah Indonesia, ARJI, mantep nggak tuh? Arji, mana ketua? Woi ketua. Halo Bang. Jawa Timur hadir. Hadir, mantap. Terima kasih. Halo. Waalaikumsalam. Belum assalamualaikum. Mantap. Bang, mana ini? Cirebon. Ini mana ini? Jakarta. Jawa Timur ini, Jawa Timur. Itu juga ya, bukan? Ya, Tasik. Ya. Wildan. Iya, Bang. Oh, Wildan, Bang Wildan. Kenapa? Iya, Rano. Iya. Ini Tasik semua? Tasik ya. Wildan. Wildan lagi Rano. Wah, bagus ini. Parodinya udah keren. Ambil itu ya, tadi ada cuman saya kan nggak keambil semua Bang, karena kan kemarin. Oke, untuk koordinator wilayah kita saling mengenal dalam dalam tulisan mungkin data. Saya sendiri Marimbun yang koordinator Korlap untuk hari ini. Itu adalah kesepakatan kita semua. Dan kepada kita semua koordinator wilayah, semua nama-nama kita sudah kami daftarkan ke Polda. Semua pergerakan ini murni adalah tanggung jawab kita. Jadi bukan hanya untuk kami pengurus, itu adalah kita semua koordinator wilayah. Oke. Kemudian yang kita tekankan hari ini, kita jadi untuk hari ini, kita udah difasilitasi oleh Polda. Kemarin kita udah bicara sama Kemendak, mungkin videonya udah beredar ya. Udah semua dapat videonya beredar. Yang saya tekankan pada hari ini ada suatu kesepakatan itu yang kita harapkan. Kita bukan anarkis ya, kita jaga kedamaian, kita jangan mengganggu lalu lintas, mengganggu orang lain. Kita murni adalah untuk menuntut hak kita, yaitu adalah bagaimana solusi tentang minyak jelantah ini. Itu satu. Yang kedua, merevisi Undang-Undang Permendak nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita tekankan, kita mau regulasi minyak jelantah atau UCO itu khusus dipisah dari regulasi turunan sawit. Itu tuntutan kita.
Dan bagaimanapun hasilnya nanti kita sama-sama melihat dengan para pemerintah. Ada suatu settingan untuk hari ini. Maaf kalau kita bilang settingan, supaya masa kita itu tetap terarah. Kesepakatan kita dengan kepolisian dihubungkan dengan orang Kemendak, karena itu jalur Kemendak itulah jalur arteri. Di depannya itu adalah Kedubes Amerika. Jadi memang lokasi itu betul-betul dijaga. Yang kita jumpai nanti bukan hanya kepolisian. Di situ propam dan tentara sudah bersedia menjaga itu. Karena itu adalah jalur arteri. Jadi yang saya tekankan nanti teknisnya seperti ini. Kita long march ke sana, tetap long march. Nanti kita arahkan. Settingannya adalah pejalan kaki di depan. Kemudian ada sepeda ya? Jadi, nanti yang sepeda boleh digiring aja lah, karena kita adalah kecepatan kita pelan. Pejalan kaki di depan, sepeda, motor, dan mobil komando. Mobil komando di belakangnya adalah mobil-mobil bak, mobil barang. Semua kita arahkan dengan catatan di depan. Bukan. Orang apa kita cuma pejalan kaki. Pejalan kaki di depan. Tapi jangan jauh-jauh, jangan terlalu cepat, ada terlalu lambat. Ya. Nanti yang sepeda digiring aja, apa namanya? Tuntun. Baru motor, baru mobil komando, terus mobil barang, mobil box. Semua kita arahkan. Nanti untuk mobil box situasinya kita hanya satu baris. Ya. Kita jangan mengganggu orang lain. Jadi jangan beriringan. Satu baris, mau sampai beratus meter berapa itu pun kita tetap satu baris. Jangan mengganggu ketertiban yang lalu lintas. Nanti pihak keamanan dibantu untuk kita pakai apa namanya tambang. Itu jangan putus. Dah. Oke, kemudian para korwil harap dikenal orang-orangnya. Dah, harap dikenal. Tadi sudah saya catat ada non kita ketepatan pakai pengikat kepala itu sudah saya catat. Nanti kalau apabila nanti dia tidak pakai lagi, ada penyusup, berarti dia yang kasih. Itu pengikat kepala jangan dilepas, tetap dipegang. Semua korwil pastikan anggota kita sudah dapat ID card. Kalau tidak pas namanya, ada tuh nama yang kosong karena tidak sempat kami data. Silakan bagikan semua. Nanti kalau ada apa-apa intervensi, biar tidak lepas dari tanggung jawab kita semua. Jadi kalau nanti ada apa nanti di lapangan, kalau tidak punya kartu ID card, itu tidak tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai anggota kita itu yang kita bawa ke sini udah capek-capek, kita klaim bukan anggota kita karena tidak dapat kartu. Dipastikan dulu, sudah? Oke, yang berikut settingannya adalah kita hanya paling 10 menit di sana. 10 menit di sana, nanti Kemendak turun atau mewakili untuk menjawab orasi kita. Nanti kita ada perwakilan 10 orang dibawa ketemu sama sekjen. Sekjen itu dibawa ke menteri langsung. Kita ketemu kemarin pada direktur. Kita tidak mau direktur lagi, kita mau di atas menteri. Dah. Ya, menterinya nanti kita dibawa situ. Dah. Nanti kita begitu nanti perwakilan kita sudah naik ke atas. Teman-teman harap bawa kembali masa kita ke sini. Tunggu kami sampai balik. Nanti kita setting ataukah di sini kita sini makan. Begitu pulang nanti dari sini, kita makan di sini. Sambil kami diskusi di Kemendak. Sudah? Tunggu kami di sini, nanti apa kabarnya, baru kita nanti ada hasilnya. Begitu pulang dari sana long march, silakan anggota-anggota kita dikasih makan. Oke? Nanti kita koordinasikan. Oke, siap ya? Itulah settingan untuk hari ini. Siap. Apanya? Maaf, saya dari Bandung, Pak. Belum ada koordinasi kan? Ya. Karena kan satu-satu lah. Jadi ID card-nya nggak ada. Nanti untuk Bandung ya tanggung jawab saya aja. Paling ada ID card-nya. Ada nanti di Seven. Silakan hubungin. Karena kita harus tidak datang. Ada, tapi yang polosan ada nanti. Ada ya? Oh, Pak siapa namanya? Oke, siap. Kamal. Iya, ya. Oke, ini ketepatan ada. Maaf, ada pihak kepolisian panggil saya, Bang Sugi, saya cerahkan untuk sesi di lapangan ya. Oke. Mas bisa minta lagu Buruh Tani, Mas. Ayo yang rapi ya, satu jalur, jangan makan dua jalur.
Satu jalur. Kita hormati pengguna jalan yang lain. Tunjukkan kita masa aksi yang damai dan tahan, pelan-pelan, tahan, Komando tahan. Tunjukkan kita masa aksi yang tertib dan rapi. Oke, baik Pak. Mobil komando maju pelan-pelan. Pelan-pelan aja mobil komando. Ayo, disusul motor dulu. Mohon tim keamanan mengamankan juga sampai dari belakang Pak ya. Miskin kota, demokrasi. Desa
Kawan-kawan, apabila saya sebut hidup jelantah, buka keren ekspor gitu ya. Hidup jelantah, hidup jelantah. Baik kawan-kawan, di tengah hujan kita jangan pantang menyerah, kita tetap semangat walaupun hujan. Kita udah biasa mengambil minyak kehujanan, mengambil minyak kepanasan, udah terbiasa kita kawan-kawan. Hidup jelantah. Kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terempat luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita. Motor 3 baris kawan-kawan, motor 3 baris. Motor 3 baris kawan-kawan. Cerita dan cerita, terus cerita. Pengangguran merebah luas, kemiskinan merajalela. Tetap jaga barisan, hormati pengguna jalan yang lain. Rumah terkusut, Biar diatasi kemacetan, hormati pengguna jalan lain. Tetap 3 barisan, jaga barisan. bocah-bocah kecil Buktikan bahwa kita masa aksi yang damai, yang tertib. mimpi di jalanan, buruk kerak dihadapi penderitaan. Mobil komando agak sedikit pelan, mobil komando, karena barisan mobil tertinggal jauh. Tahan dulu, kita nunggu kawan-kawan. Barisan mobil biar dapat dulu. Oke, mobil komando boleh jalan pelan-pelan. Mobil komando jalan pelan-pelan. Lihatlah negeri kita dan kaya raya, sawah ladang terhempas luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita, yang tinggal hanyalah cerita, cerita dari cerita, terus cerita. Pengangguran merebah luas, kemiskinan merajalela. Pengguna jalan kami mohon maaf, kami terpaksa turun aksi. Ya, kami tidak ingin, tapi kami dipaksa untuk aksi damai ini. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan, buruk kerak dihadapi Rapatkan barisan kawan-kawan. Mobil rapatkan, biar tidak terpecah. Kita udah mau sampai ke Kementerian Perdagangan. Satu jalur. 3 baris. Motor 3 baris kawan-kawan, motor 3 baris, mobil 1 baris, biar tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menimbulkan kemacetan. Buktikan kita peserta aksi yang damai, yang tertib, bukan masa aksi bayaran kita kawan-kawan. Hukum adalah rembang Kita lagi memperjuangkan kehidupan kita, memperjuangkan kepentingan kita kawan-kawan. juri hakim jaksa masih ternilai dengan angka uang. Hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maju bos. Kawan-kawan, kita udah mau sampai ya. Jaga ketertiban, parkir motor. Motor 3 baris ya. Hukum adalah komoditas, barangnya para
Tes. Teman-teman sekalian, motor boleh ke sini, motor ke depan sana. Itu masih kawasan. Biar mobil bisa ke sini. Motor ke depan sana. Yang di mobil. Mungkin mobil yang tertinggal di sana. Teman-teman yang sekalian di mobil, penumpang yang di mobil boleh turun. Kita ke depan Kemendak. Ayo. Turun. Teman-teman penumpang turun biar mobil disusun. Jangan menghalangi pengendara lain. Ayo yang di belakang, aja yang di belakang, penumpang yang di belakang. Ayo. Yang di belakang ayo. Udah turun biar nggak bisa lewat aja. Baik teman-teman sekalian, harap rapi, jangan lari dari satu komando. Pengepul jelata, sebagian. Ayo, mau diekspor, mau di dalam negeri, yang penting kau kasih solusi, sebagian. Kami mendukung energi di Indonesia ini, kami mendukung, tapi kami jangan ditiadakan di Indonesia ini. Mungkin masa-masa kami ini masih sedikit di mata kalian. Maaf, mungkin masa-masa kami masih sedikit kita pandang, tapi perut-perut kami ini sudah berteriak. Bapak Kementerian, mungkin Pak Polisi, mohon maaf dari orasi-orasi kami mau sepakat pada hari ini kalau Kementerian Perdagangan mau menerima kami, detik ini juga saya turun dari mobil komando ini. Silakan kami terima, ada kesepakatan bahasa kami ajak untuk berkembang ke Batu Buddha. Semangat! Nah, jadi kami tidak perlu berlama-lama di sini. Permintaan kami kasih solusi hari ini. Siap menunggu solusi? Baik. Saudara, baik. Sudah langsung tadi yang kita berikan, kabar-kabar yang tadi yang diberikan dari Kemendak, kita diterima 10 orang. Percaya sama kami 10 orang. Siap menunggu perintah. Siap. Baik, kepada pengurus yang kita kesepakati, boleh ditunjuk siapa ini yang mana namanya? Sudah ada. 10 orang. Oke, baik, yang 10 Pak Sugianto sudah. Baik, yang Mas Dika dari Tulungagung, dari Jawa Timur, sudah. Dari Jawa Timur sudah. Oke, dari Bogor, ada Bogor. Oke, Bang Samsul. Dari Tangerang, sepakat Bang William? Sepakat. Dari Cirebon ada Cirebon. Pak, Bang. Dari Bekasi kita batasi 10 orang ya. Satu dari Bandung. Sepakat ya. Teman-teman sekalian, kami akan melakukan audiensi ke kementerian. Nanti siapa yang diserahkan kami beritakan. Nanti kepada koordinator kami serahkan. Atau kau sepakat kita di sini atau kita tunggu di sana. Kita sepakati dulu. Kita media dong, Mas. Izin media satu. Coba sama Bapak ini. Saya bukan media. Oke, baik. Kita sepakati ya, teman-teman ya. Koordinator, kita harus mau sepakat dengan pemerintah, sepakat dengan kepolisian. Kita ada waktu kita sampai pukul 18. Sambil kita di dalam, karena ini adalah kawasan arteri, kita harus akui, harus kita junjung negara Indonesia ini. Teman-teman, harap kembali ke Tugumu, ke Patung Kuda tadi. Silakan di sana baru istirahat. Ada makanan kita sediakan di sana. Tunggu kami, satu orang pun jangan pulang. Begitu kami komandokan dari sini, siap tunggu komando. Sepakat? Oke, kita sepakati, kita dituntun oleh
diganggu, jangan dipecah. Mereka setia menunggu kami. Pak Polisi, kami serahkan. Terima kasih. Sepakat ya, aman ya, damai ya. Tunggu kita di sana. Sesi konsumsi, silakan dibagi makanan. Jangan satu orang pun yang kelaparan. Siap? Siap. Tunggu, satu orang pun jangan pulang. Tunggu kami. Semangat! 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 Demi pengepul dan kepentingan bersama. Semangat! Media. Mana nih? 10. Buka-bukanya. Ya, Nama-namanya. Nama-namanya mana Pak? Baik teman-teman, naik ke kendaraan masing-masing. Kita tunggu sampai naik dulu baru kita jalan. Jangan ada yang jalan kaki ya. Buat teman-teman naik ke kendaraannya pribadi, kita tertib seperti biasa. Buktikan kita adalah aksi damai. Betul, kita sama siap semua. Siap teman-teman, nanti koordinasi bisa. Iya. Itu kami sangat terdampak Pak, karena kami semua itu pelaku UMKM mikro ya. Nah, di sini kami sangat terdampak dari tanggal 8 Januari sampai hari ini kami tidak bisa mencari nafkah Pak, karena ekspor ditutup dan tidak ada solusi. Harus kemana kita menjual barang-barang kita, minyak jelantah kita. Nah, di sini kami datang memohon kepada Bapak untuk kepastian Pak, karena kami sudah berkali melakukan audiensi. Yang kami terima itu kebanyakan koordinasi terbatas, tapi kita tidak tahu kapan koordinasi itu terrealisasi, terus hasilnya seperti apa, dan kami tidak sampai saat ini kita belum tahu. Makanya kami datang ke sini yang pertama minta kepastian Pak. Itu. Satu, minta kepastian koordinasi itu. Yang kedua, kita meminta solusi apabila ekspor masih ditutup. Carikan solusi buat kami menerima minyak jelantah kami, biar kami bisa beraktivitas mencari nafkah kami lagi. Yang ketiga, selama ini setiap ada kebijakan dari mengenai sawit, kami selalu terdampak Pak. Ada kenakalan kayak kemarin yang disampaikan dari Bapak Farid ya, ada kenakalan, kita yang kena dampak. Makanya kami minta untuk ICO atau minyak jelantah ini regulasinya dikeluarkan dari sawit Pak, karena kami pure murni, kita tuh pemulung, bukan pengusaha. Kita pemulung, kita mengutin sampah dari rumah tangga, dari restoran, kita kumpulkan biar mereka tidak membuang. Kita flashback ke mungkin 5-6 tahun yang lalu Pak, kami itu sangat susah payah mendedikasi ke restoran, ke rumah tangga, biar tidak membuang limbah minyak jelantah ini ke dalam got atau selokan, karena itu pencemaran lingkungan dan ini bisa menghasilkan uang. Nah, di sini kami akhirnya di tahun 2020 ya, kami banyak menciptakan lapangan pekerjaan Pak, karena waktu itu Covid banyak orang ter-PHK dan kami ajak mereka untuk mencari ini. Tapi di saat ini dengan Permendak nomor 2 tahun 2025 ini, kami semua kehilangan mata pencarian Pak. Jadi kami sangat memohon dengan sangat, berikan kami solusi dan kepastian. Itu yang kita minta Pak. Mungkin dari saya sekian Pak, mungkin ada tambahan dari ketua atau dari rekan yang lain. Terima kasih. Izin Pak Sekjen, itu tadi perkenalan kita. Kami ini dari beberapa
perwakilan Pak. Saya Pak Marimbun Pak. Marimbun Pak. Berarti abang ya? Kalau Mas Marimbun ini Ya boleh. Mas Bianto Siap. Marimbun. Iya siap Pak. Jadi kita ini aksi ini Pak, itu adalah kami berharap ini jadi terakhir Pak. Jadi boleh diizinkan mungkin beberapa teman kami ini mewakili perwakilan dari beberapa daerah, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Sumatera. Memang masa kita ini kebanyakan dari Jabodetabek karena masih terfokus di sini, terpusat di sini, tapi semua sudah mewakili nih Pak. Dan semua pengepul-pengepul yang ada di Indonesia itu setiap kota kecamatan itu sudah ada. Data-data kita itu sudah hampir 82.000 Pak. Tapi pada saat ini yang bisa hadir itu sudah sesuai dengan kami, data kami ke sama kepolisian itu 1.000 lebih Pak. Jadi boleh diizinkan Pak Sekjen karena sambil kita, karena tadi Pak Sekjen sudah memulai kata teman-teman, berarti kami boleh diizinkan. Berarti teman-teman yang mau mengungkapkan yang dari perwakilan boleh singkat-singkat aja karena nanti kita percepat karena ini udah mau isoma juga ini. Semua jam istirahat dan sholat kita percepat aja. Boleh yang mewakili terserah, kita kasih waktu. Oke, saya Pak. Izin Pak, saya pukul di lantai dari nama Tuzar Pak. Tuzar. Di Bandung Pak. Ya kami ini sebenarnya tidak ingin Pak yang kayak gini ya, tidak ingin terjadi seperti ini. Kawan-kawan kami menunggu di luar, kawan-kawan kami menunggu untuk kepastian yang tidak jelas ini gitu Pak ya. Nah maksud saya dari sini harus ada timbul solusi Pak. Jangan terus pertemuan-pertemuan. Kita kalau misalnya pertemuan-pertemuan kita untuk ke bawahnya juga susah gitu Pak. Dari tingkat RT dan ibu rumah tangga, kalau misalnya kita membuang jelantah itu bagaimana Pak? Maksudnya tercemar lingkungan seperti apa? Ketika dibuka ekspor itu bakal ada nilai yang lebih sehingga ibu rumah tangga dan restoran atau pabrik itu tidak membuangnya ke selokan Pak. Mereka mengumpulkan karena di sana ada nilai Pak. Ketika ekspor ini ditutup kita bingung Pak kemana gitu ya untuk membuang jelantah ini. Hadirnya kami ini membantu sedikitnya pemerintah untuk tidak mencemari lingkungan gitu Pak. Kita tidak minta ke pemerintah untuk minta subsidi agar kita ngambil jelantah itu dengan dibayar, tapi kita enggak, kita sukarela Pak. Kita audiensi ke tiap RT, RW, semua kita sukarela karena kita tahu itu di sana itu ada nilai uangnya. Ketika ekspor ini ditutup, maka kami bingung kemana ya kami harus membuangnya. Kalaupun nanti ada regulasi untuk kedepannya, maksudnya regulasi yang mengkhususkan jelantah itu, kami akan tempuh Pak. Seperti tahun sebelum-sebelumnya. Maksudnya keluarnya DMO kita akan terus dari pihak eksportir pun akan terus tempuh untuk apa yang kementerian ini diminta gitu. Makanya harus ada kejelasan Pak. Saya minta kalau misalnya dari bapak-bapak sekalian, tolonglah perhatikan kami gitu Pak. Ya seenggaknya dibuka ekspor, kami itu bisa hidup Pak. Gitu. Intinya dari saya segitu paling. Ya, silakan. Masih ada? Oke, kita percepat ya. Oke. Perkenalkan saya Dika dari Jawa Timur. Jadi gini Pak Menteri, Pak Sekjen, kita tidak hanya masalah lingkungan, tapi juga ada masalah ada nilai ekonomis kan di situ. Jadi kita itu waktu tanggal 8 itu sudah menerima harga UCO untuk penerimaan Pak. Tapi tiba-tiba di tanggal 8 kita itu udah punya stok, kita juga udah punya barang. Tiba-tiba di tanggal 8 itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya, itu tiba-tiba udah di stok. Jadi kita nggak bisa kirim. Di situ kita juga sudah mengalami kerugian Pak. Dilanjut, ini sudah hampir 2 bulan. Kita benar-benar tidak ada kegiatan Pak ini. Saya aja di sini udah hampir 3 minggu Pak di Jakarta ini. Saya dari Tulungagung. Jadi
tolonglah Pak, ini carikan solusi yang konkret. Hari ini juga kita juga didukung teman-teman juga ingin jawaban yang pasti. Jadi bukan nanti kita mungkin audiensi lagi atau apa. Jadi kita hanya butuh yang pasti aja. Gitu aja sih Pak, teman dari saya. Sama semuanya. Udah. Oke, kita simpulkan aja ya. Oke, Pak Sekjen, mohon maaf. Tapi kita harus menghargai teman-teman kita. Bersangan serasa otoriter kita di sini, kita kasih kesempatan. Pak Sekjen, kami tekankan. Maaf Pak, saya udah capek Pak. jadi agak gemetar karena tadi ada hujan dan mengkondisikan. Sudah hampir 3 minggu kami melakukan lobby-lobby Pak. Melakukan lobby-lobby sampai ke Kemenko juga kita mungkin sudah ada laporan Bapak dari Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan. Melobi-lobi untuk menjumpai teman-teman kita ini, kita jangan seakan-akan bodoh kita ini. Jadi itu tanggapan kami. Jadi kami dari pengurus, Pak Sekjen, sudahilah kecapean kami sekarang, sudahi. Bapak kami di sini, kami anak-anakmu Pak. Jadi harap hari ini Pak, ya kami tidak mau mendengar lagi ya akan seperti yang kemarin kami sudah difasilitasi Pak Farid. Janganlah kalau seperti itu, jangan lagi jawab seperti itu yang kami harapkan, karena Pak Sekjen kami anggap Bapak kami di sini. Kami tidak usah melapor atau buat yang onar-onar Pak sampai seru-serukan Prabowo, tidak Pak. Kami pendukung Pak. Kami ini pencipta lapangan pekerja Pak. Melalui kami kerjasama dengan eksportir, Bapak sudah tahu bahwa kami ini penyumbang devisa Pak. Kami juga tidak mau mengganggu negara kita ini. Intinya kami menciptakan lapangan pekerjaan tanpa ada bimbingan dari pihak manapun. Jujur Pak, orang aneh juga Pak, pengepul jelantah ini. Mungkin Pak Sekjen baru tahu ini ada pengepul jelantah. Kami udah ribuan Pak. Bayangkan Pak, Bapak sudah tahu keperluan minyak goreng itu di Indonesia mungkin beberapa juta ton. Bapak pikirkan Bapak itu masih sekian persen kami kumpulkan Pak. Artinya masih banyak terbuang. Saya tidak tahu keperluan dalam negeri itu mungkin jutaan ton dipakai masyarakat. Itu kami bisa kumpulkan hanya 24.000 ton sebulan. Pak Sekjen mungkin bisa menghitung itu terbuang kemana lagi. Nah, oleh karena itu biar kami tetap sosialisasikan, biar kami jaga lingkungan kita ini, menambah dengan pekerjaan, dampingi kami Pak, supaya ini akan bisa terjalan. Tujuan kami hanya itu Pak, satu, solusi saat ini masalah minyak jelantah itu sejak 8 Januari sampai hari ini Pak sudah hampir mau menjalani 2 bulan. Solusinya berikan sama kami, berikan sama anggota-anggota kami nanti kelanjutan. Kalau memang betul-betul mau ditutup, tutup Pak. Tapi kalau betul-betul dibuka, ya buka dong. Saya kemarin itu ke Kemenko, katanya itu mendadak. Sebenarnya itu urusan pemerintah, karena ada apa kenapa. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bandel Pak, pakai seperti contohnya minyak jelantah itu diapa menjadi minyak goreng, ya kerjasama lah Pak, kerjasama sama kami Pak. Apakah benar volume itu seperti itu? Kami siap, kami punya asosiasi Pak. Jadi kalau bisa kerjasama. Yang kedua, kami meminta Pak, yang kedua, kalau bisa, karena sawit karena jelantah ini adalah limbah dari turunan sawit, kami jangan selalu dibawa-bawa Pak ke turunan sawit. Betul memang. Tapi kami limbah. Kalau setiap ada pembahasan CPO, ada pembahasan komen, apor selanjutnya, yang itu memang pemakaiannya itu kan produk Pak. Produk itu bisa dipakai di dalam negeri, bisa diekspor. Jangan gara-gara seperti itu kami ini yang kena imbas. Kalau dalam bahasa Medan itu seperti ini Pak, kerbau yang berantem, tikus yang kena bijak. Artinya Pak, kalau itu kan pemerintah Pak, kalau Bapak itu memang ada bagaimana mengamankan minyak goreng, bagaimana ini dipisahkan kami Pak. Karena alasan kami memang tidak ada Pak. Udah kami jalan seluruh Indonesia ini, sudah pengepul-pengepul kita ini ke seluruh Indonesia. Kami tanya-tanya, apakah ada di daerahmu? Tidak.
Apakah ada di daerahmu? Tidak. Kalaupun ada dalam negeri, tidak sanggup menampung yang ada jelantah yang ada di Indonesia. Saya harap Kemendak juga punya data untuk itu. Jadi Pak, yang kami tuntutan kami kedua itu, lepaskan kami jelantah ini dari kebijakan CPO, POMED dan HAPOR itu, karena itu adalah mereka adalah produk. Lepaskan dari kebijakan itu, biarkan kami sendiri ya buat hasil depan di Kemendak ini Pak. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir Pak Sekjen dengan apa? Kami meminta nanti kalau nanti ada kesepakatan, ya karena masa kami Pak masih menunggu di luar, Pak Sekjen nanti bisa menemui kita di masa itu. Jadi Pak Sekjen, kami anak-anakmu Pak, anggap kami binaanmu, buat kami menjadi didikanmu di Kemendak ini, berikan kami solusi. Kami dari kemarin-kemarin kami sudah mengatakan Pak sama Pak Pari juga, kalau ada solusi-solusi ini sampai pukul 18 atau sebelum maghrib ada solusi seperti ini nanti, kami bisa batalkan itu aksi damai. Tapi ya karena kita dilindungi undang-undang, ya Bapak lihat tadi begitu nyampe sebentar kita siap untuk diarahkan karena kami pure Pak, itu benar-benar jelantah. Kami tidak ada kepentingan lain. Tadi ada yang buat Indonesia bilang kami buang itu Pak, kita lepas dari kami, bukan kami itu. Jadi kami betul-betul benar-benar jelantah. Ini adalah rakyat bawah, ini adalah yang bahasa apanya itu pemulungnya kami Pak. Cuma karena kami menghargai instansi ini, kami agak rapi-rapi dikit Pak. Tapi sebenarnya kalau jumpai kami, buat kami menjadi mitra di Kemendak ini, supaya saat nanti setiap ada regulasi-regulasi itu Pak, kami dipandang, jangan asal dibuat peraturan itu. Terima kasih Pak Sekjen, kami butuh hasil konkret hari ini supaya kita sama-sama senyum keluar dari ruangan ini. Mohon maaf Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Bang Marimbun, mudah-mudahan nggak salah sebut. Makasih atas aspirasi yang disampaikan. Jadi kemarin sudah dilaporkan sama Pak Direktur, kemudian sore itu kita langsung rapat. Hari ini kita sudah berkirim surat ke Kemenko untuk meminta raportas. Jadi raportas mudah-mudahan dalam waktu tidak lama nanti dengan raportas kemudian diputuskan diputuskan solusinya seperti apa. Solusinya dua, yang kita nanti kan di dalam raportas itu kita menawarkan dua. Jadi memang kalau ekspor itu dibuka satu. Yang kedua, kalau ekspor tidak dibuka ya harus ada penyerapan. Nah kami sudah berkoordinasi, tadi pagi sudah bertelepon dengan Pak Deputi untuk segera surat dilayangkan. Jadi kami sudah langsung berkirim surat, tanda tangan Pak Menteri, Pak Mendak langsung tadi pagi sudah tanda tangan sudah dikirim ke Kemenko untuk segera raportas. Itu yang realnya ya Pak ya, jadi bukan janji tapi sudah kita laksanakan. Nah kedua solusinya kalau itu nantinya tidak dibuka ya nanti kita sudah akan meminta untuk ada solusi lain, penyerapan dalam negeri. Nah penyerapan dalam negeri itu yang ini langsung to the point, saya nggak banyak cerita-cerita, yang itu nanti akan diserap Pertamina kalau itu sudah. Jadi mudah-mudahan sih kalaupun kami sudah mulai berkoordinasi Pak, minta kemarin ketemu tadi pagi sudah telepon ke Kementerian BUMN untuk kita segera dipertemukan dengan Pertamina. Di Pertamina nanti ada solusinya itu yang dua itu yang Bapak minta itu nanti dua itu yang kita inikan. Jadi salah satu pasti akan diputuskan dalam waktu dekat ini. Saya kira itu aja Pak, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Jadi kami akan kawal sangat mudah-mudahan kami juga mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi. Kami memahami bahwa ini juga dari pandangan kami di Kementerian Perdagangan mendukung bahwa itu merupakan limbah. Jadi kalau tidak segera diselesaikan solusinya itu kan juga akan jadi jadi permasalahan baru. Jadi ini yang kami kan. Jadi kami sudah membuat hitung-hitungan berapa kapasitas ininya. Sekarang kita langsung bersurat ke Kementerian Kementerian Perekonomian untuk segera ini. Dan kami sudah telepon Pak, nanti kalau sampai dengan belum ada jawaban, sampai besok belum ada jawaban, kami juga akan terus memonitor Pak. Jadi saya langsung ikut
berturun tangan, tadi sudah berkomunikasi karena deputinya kebetulan sedang ibadah umroh tadi dengan staf ahli, jadi yang PLT-nya saya sudah berkoordinasi untuk segera diraportaskan. Saya kira itu aja Pak. Memang kalau harus sekarang diputuskan hari ini kepastian, memang saat ini kepastian memang belum bisa karena ini kan perlu perlu ada raportas itu memutuskan. Jadi bukan hanya Kemendak itu kan hanya pintu Pak, pintu ini, tapi untuk membuka pintu itu yang pegang rame-rame itu menyetujui itu. Nah itu nanti saya kira ini yang menjadi, tapi kami sudah membuat beberapa opsi. Nanti kalau memang itu tidak dibuka ya harus ada opsi lain. Itu yang kami tawarkan. Dan demo mohon maaf ya kalau ini demo hari ini juga sebagai dasar pertimbangan Pak, termasuk menjadikan pertimbangan karena ini teman-teman di pengepul dan lain sebagainya sudah mulai banyak tidak beraktivitas gitu kan. Ini kan menyangkut periuk teman-teman semua. Jadi ini menjadi pertimbangan. Ini nanti akan kami sampaikan juga secara lisan. Mudah-mudahan sih kalau kami sih inginnya sih dalam minggu ini harus sudah ada keputusan raportasnya. Saya kira itu ya. Ini janji aja dari kami. Nanti mudah-mudahan nanti nggak usah rame-rame lagi. Silakan Bapak kontak dengan saya. Ya Pak. Baik Pak Sekjen, maaf ya, aku tadi dengar tadi Pak Sekjen tadi kan ada dua solusi Pak, ya kan, diserap atau Pertamina atau diekspor. Mungkin Pak Farid bisa jelaskan. Kemarin kan kita sudah bicarakan ada informasi tidak ada solusi selain diekspor karena Pertamina menginformasikan belum siap. Nah pada intinya seperti ini Pak, sepertinya kalaupun Pertamina kami dukung Pak, kalau diekspor pun paling kami dukung. Jadi kan karena beberapa diskusi seperti itu informasinya kan, karena sempat ada di Tawang Pertamina, nggak masalah Pak, ke Pertamina pun kami siap. Saya jamin itu kami siap. Nanti kita diundang tidak Pak untuk regulasi ini. Yang permintaan kami itu jawaban tadi Pak, kesimpulan hari ini yang kalau untuk itu kan secara moral kami harus menjawab teman-teman kami. Bapak boleh untuk menjumpai masa kita Pak. Oke Pak. Siap. Jadi ya gini Pak, maksud saya. Jadi yang saya maksud itu nanti kan kita sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Kalau Pertamina belum siap, artinya mau nggak mau harus ekspor Pak. Itu aja Pak. Jadi itu merupakan bagian jadi alasan gitu. Jadi reasoning saya untuk menyampaikan gitu. Jadi apakah nanti keputusannya, misalkan ada beberapa kementerian Pak ini nggak bisa, jangan ekspor dulu karena di sini butuh untuk bahan baku industri. Nah ternyata informasi saya dari Pertamina ternyata belum siap. Ya berarti mau nggak mau harus ekspor. Itu Pak. Jadi maksudnya bukan kan kalau kita rapat tuh harus punya solusi Pak. Nggak hanya satu Pak. Harus punya solusi A. Kalau solusi A enggak ya harus plan B. Jangan datang ke sana satu mentok selesai gitu. Maksud saya ada dua solusi itu yang kita tawarkan gitu. Tentu dengan pertimbangan kan kita usulnya ekspor. Kalau ekspor nanti kan dari kementerian lain saja. Yang Kementerian Perindustrian bahwa ini untuk bahan baku industri gitu. Nah ternyata untuk bahan baku industri ternyata dari industri belum siap. Saya akan menyampaikan itu gitu karena saya sudah berkomunikasi dengan Pertamina. Itu maksud saya Pak. Siap. Oke Pak, paham Pak ya? Oke. Izin Bapak, saya boleh menambahkan. Nama saya Rano Bapak. Saya sedikit aja. Karno Pak. Nggak pakai Karno Pak kebetulan. Karnonya ketinggalan Pak. Pak Wagub. Iya. Oke silakan Pak. Karnonya dibawa sama Pak Wagub. Oke Pak, saya menambahkan sedikit aja tadi Pak. Saya nggak mau banyak-banyak. Tadi kan Bapak bilang kalau untuk mengambil keputusan itu ada plan A, ada plan B, ya kan Pak? Itu usul kami Pak nanti Pak. Oh iya. Saya cuma pengen nanya Pak, kemarin itu Permendak nomor 2 tahun 2025 itu punya plan A, plan B nggak sih Pak sebetulnya? Ya memang ada Pak. Nah itu kan sekarang ditutup, berarti ada plan B nggak buat kami kalau misalnya yang di itu? Berarti kan bagi saya jangan-jangan kemarin itu cuma pikir tutup aja dulu, masalah itu belakangan gitu kan? Enggak gitu Pak, punya hitungan Pak sebenarnya. Berarti kalau nggak ada solusi harusnya sekarang ada plan B-nya dong Pak? Mudah-mudahan. Ya terima kasih Pak. Mohon doanya juga Pak. Jadi insya Allah kita perjuangkan semaksimalnya Pak. Nanti saya akan ikut langsung membahas.
Oke, baik. Jadi sudah selesai nih Pak. Jadi saya minta nomor telepon Bapak. Siap. Kabar begitu raportasnya apa nanti saya kabarin. Siap. Jadi karena ini kan ada masa kita Pak. Boleh Pak atau Pak Sekjen ketemu masa kita. Saya jamin Pak aman. Itu aja. Enggak Pak. Saya jamin Pak. Saya jamin kita aman Pak. Tidak ada teriak-teriakan. Saya nggak bukan ini, saya nggak takut. Saya bapak-bapak kan kita kan damai orang nggak. Ya Pak, teman-teman semua bukan takut isola itu, karena saya ada agenda lain gitu. Tapi nanti saya cuma punya waktu beberapa menit ya, nggak lama. Nggak usah Pak, nggak usah lama Pak. Cuma sekitar 5 menit cukup saya damai. Nggak ada dialog perpanjang. Tidak ada. Sampaikan itu apa namanya janji kami ini akan kita bahas dan segera kita tindak lanjuti gitu. Karena saya udah langsung berkomunikasi dengan Kementerian. Bukan artinya bukan kita cuma kirim surat, tapi saya sudah telepon langsung. Ini harus segera dicarikan solusinya. Tadi pagi komunikasi saya itu memang ini harus segera cari solusinya. Termasuk sudah rencana demo itu dari kemarin sebenarnya Pak. Ternyata yang deputi yang nangani karena sedang umroh. Jadi tadi pagi saya baru dapat kabar bahwa umroh tapi ada PLT-nya. Nah, PLT-nya itu menjanjikan segera untuk segera ditindaklanjuti. Kami berkirim surat. Makanya pagi ini kami langsung minta Pak Mendak untuk segera tanda tangan surat untuk dikirim ke sana. Ya, oke. Jadi tidak usah Pak. Ya. Kita jamin. Kita hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Mungkin Pak Polisi boleh tambahan sedikit. Pak, saya namanya Thompson, kebetulan dari bagian dokumentasi dan media. Mungkin satu juga pertimbangan untuk nanti di Rakortas. Teman-teman ini mungkin nggak tahu Pak, kalau Permendak, jadi mereka ini kan ingin langsung keputusan. Jadi Permendak itu harus diputuskan lewat Rakortas teman-teman, biar bisa dipahami. Jadi kalau buka atau tidak itu pasti dia. Tapi ada nanti yang perlu kami sampaikan Pak Sekjen. Kemarin masa yang 1000 ini sebenarnya karena kami sangat menghormati bapak-bapak polisi, sebenarnya lebih dari situ sudah siap hadir. Bila nanti ini berlarut-larut Pak, nggak ada keputusan, mungkin kami nggak perlu lagi audiensi, mungkin akan mengerahkan lebih banyak lagi para pengumpul jelantah Pak. Mohon maaf bila itu mengganggu pemerintah, karena ini udah bagian daripada hidup mati daripada para pengumpul ini Pak. Kami akan mungkin mengerahkan di semua kota provinsi Pak, karena ini semua sampai Kirin Jaya ada Pak pengumpulnya. Jadi jangan dikira hanya di kota-kota besar Pak. Ini teman-teman ada yang dari Jawa Timur, dari apa, itu hanya perwakilan Pak, karena kita menunjukkan dulu Pak bahwa kita ada. Selama ini kan belum dilihat nih bahwa ini yang dilihat ada eksportir, ada beberapa, cuma 24 mungkin perusahaan. Di bawahnya itu yang grassroots inilah kami Pak. Jadi kami itu betul-betul semacam pengecer, pengepul, itu yang menjadi apa kami Pak. Biar kemarin juga ada sesentuh hati Pak Farid, ini kami manusia yang harus diperhatikan juga. Berikan kepada kami keberpihakan. Jadi itu aja yang kami tuntut hari ini, biar kita sama-sama saling mendoakan, saling mendukung untuk mensukseskan Indonesia maju. Kami juga punya tanggung jawab untuk itu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi kemarin saya sudah dilaporkan Pak Direktur. Prinsip kan Direktur kemarin sudah melaporkan bahwa kami sangat mendukung. Jadi intinya salah satu yang menjadi pembicaraan saya dengan Deputi tadi memang ada apa yang disampaikan teman-teman ke Pak Direktur kemarin sudah menjadi bagian dari pembicaraan saya per telepon tadi pagi dengan Deputi di Kemenko. Jadi mudah-mudahan ini segera dilakukan rakortas. Tapi bapak-bapak sekalian, jadi mekanismenya di dalam Permendak itu untuk memutuskan apakah use cooking oil atau jelantah ini dibuka untuk ekspor atau tidak, memang harus diputuskan di dalam rakortas. Nah itu untuk rakortas itu kan harus mengumumkan menteri ini Pak, bukan menteri, dan menteri punya kesibukan. Tapi kami sudah bilang alert bahwa ini darurat, sudah kami sampaikan. Ini menyangkut tadi seperti saya sampaikan, ini menyangkut periuk teman-teman banyak gitu. Jadi terus Pak Deputi setuju bahwa ini segera dilaksanakan rakortas. Mohon bapak-bapak semua
bersabar ini lagi. Saya tahu bahwa kan nggak akan udah sabarnya udah habis gitu, tapi insya Allah dengan dukungan doa Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, ini bisa segera kita laksanakan ya Pak ya. Nanti itu aja. Saya mohon dukungan, bukan hanya dukungan moral, tapi juga dukungan doa, kan bagaimanapun manusia kan berencana. Jadi itu yang saya pegang itu, nanti insya Allah segera Propam itu sudah tanda tangan suratnya, jadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa segera. Ya. Oke. Sama kan? Ya. Bicara sama Pak Dede. Ayo kita rame-rame foto Pak Dede. Ayo. Bang, fotoin dulu Bang, bagi fotonya ntar ya Bang. Sama-sama orang Indonesia. Ya. Kita minta Pak rapornya ya nanti terdepan. Nanti saya akan mengabari nanti kalau hasilnya apa. Iya, saya nge-push ya. Sama. Tapi kalau janji harus minggu ini saya juga nggak bisa. Ya, pokoknya saya usahakan. Ya. Masih ya. Pak Parik, boleh kita berangkat? Iya. Kita nggak ada mobil loh, naik apa jalan kaki kita? Ya boleh lah kan ya. Barang Mudah-mudahan terus lah, enggak ini kan. Saya udah dokumentasi kita beli sebelum ini dulu. Pak, dokumentasi Belum kita ada foto. keputusan kita beli. Iya, siap. Ya Pak. Mohon maaf saya nggak bisa ke sana ya. Oke. Oh, nggak bisa. Berdua sekali lagi berdua Pak, berdua. Ya sekarang. Rakyat. Boleh Pak? Oke. Boleh yang mewakili siapa? Ya boleh. Iya. Hidup Indonesia. Terima kasih. Oke, semua rakyat jelantah yang saya cintai dan saya hormati. Kepalkan tangannya di atas. Kita ingin keadilan. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan apa yang disampaikan dari Kemendak untuk rakyat untuk pengumpul jelantah di seluruh Indonesia. Undang naik ke atas mobil komando. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Farid Amir. Bapak Farid Amir ini adalah Direktur Ekspor Pertanian dan Hasil Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Farid. Selamat datang Pak di tengah kerumunan para pengepul minyak jelantah se-Indonesia. Kami kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih. Tadi ada kesepakatan kita tadi, teman-teman tadi Anda sudah mengutus kami. Ada 10 orang utusan dari kita tadi. Kesepakatan itu tadi kami sudah dijamu langsung Pak Sekjen Kementerian Perdagangan dengan Bapak Farid. Ada kesepakatan itu tadi sudah kesepakati, biar nanti beliau menjelaskan kepada Pak Farid. Mungkin Anda bisa melihat apa kesetiaan kami. Saya tidak tahu cuaca ini mendukung untuk apa. Itu kemungkinan mendung ya. Mendung, hati-hati kami itu kalau kita belah Pak Farid, nggak tahu lagi apa yang mereka rasakan. Yakin Pak Farid, bantu kami. Sekarang kami siap
mendengar penjelasan dari Pak Farid. Apa kesepakatan kita tadi yang di sana, Pak? Waktu dan tempat kami persilakan Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Marimbun, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ya tentunya seperti sampaikan tadi Pak Marimbun, kami Kementerian Perdagangan hari ini dan kemarinnya telah menerima aspirasi dari perwakilan Bapak Ibu semua, di mana untuk sampaikan keluh kesahnya, permasalahannya, dan kendala-kendala yang dialami saat ini ya. Jadi dari diskusi ini tentunya kami telah bukan sekedar mencatat Pak ya, bahkan kami mendapatkan hal yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya kami selama ini, bahwa sebetulnya Bapak Ibu semua pengumpul minyak jelantah ini adalah punya fungsi vital Pak di dalam masyarakat. Pertama sebagai penggerak ekonomi mikro, lalu juga sebagai pengumpul devisa karena mendorong ekspor, dan tentunya juga dalam hal lingkungan karena tentunya ini bisa membantu mengurangi pencemaran dari minyak jelantah. Dan bahkan mungkin ke depannya sesuai harapan kita Pak Presiden mendorong pertumbuhan energi karena nanti minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Dari hal-hal yang disampaikan ini tentunya kami dalam pemerintah dan perdagangan sudah memahami aspirasi Bapak Ibu semua, dan tentunya kami mengusahakan semaksimal mungkin bahwa yang diinginkan Bapak Ibu semua dapat segera terlaksana, di mana nanti ada mekanisme rakortas. Di sini pihak Kementerian Perdagangan akan memperjuangkan agar dapat segera Bapak Ibu yang harapkan dapat terlaksana. Jadi tentunya dalam hal ini Bapak Ibu harus yakin bahwa pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, Bapak Menko, Bapak Menteri Perdagangan tentu akan berpihak pada Bapak Ibu semua dan tentu pada rakyat semua, sehingga nanti yang kita harapkan dapat terlaksana. Jadi di sini tentunya sebagai penutup Pak Marimbun dan Bapak Ibu semua, karena ini ada satu langkah lagi yang kita laksanakan. Jadi di sini kami mohon dukungan Bapak Ibu semua, doanya agar nanti ketika dibahas di rakortas dapat segera disepakati bahwa Bapak Ibu bisa kembali melakukan aktivitas dan dapat buka ekspor dari BCO. Jadi di sini kami mungkin sampaikan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami paham dan tentunya dan kami harapkan Bapak Ibu hari ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Tentunya nanti aspirasi Bapak Ibu bisa kami pegang dan kami sampaikan ke forum seperti itu. Bapak Ibu terima kasih, izin kami kembalikan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Mungkin teman-teman juga bingung kan? Kami jelaskan satu langkah lagi. Artinya beliau sudah memprioritaskan kita dibawa ke Rakortas. Rakortas ini adalah rapat antar menteri. Karena ini sudah sempat menjadi Permendak, tidak bisa hanya Menteri Perdagangan yang memutuskan dan merubahnya. Harus dibawa lagi ke lebih tinggi, yaitu Menteri Menko Pangan. Jadi teman-teman, beliau mengatakan nanti hanya satu langkah lagi beliau menjamin keberpihakan kepada kita. Sepakat? Hal ini akan kita jaga, akan kita kawal. Pak Farid, mohon maaf kami tidak mengancam Pak Farid. Boleh lihat Pak, mobil-mobil ini jujur karena kesepakatan kemarin ini hanya kita batasi Pak. Hanya kita batasi. Semua ini orang ini punya kendaraan yang masih dikredit Pak. Tadi Bapak bilang satu langkah lagi hanya dikredit ini semua. Bayangkan Pak, ini masih hanya pengepul. Kami minta Pak, satu langkah itu kami yakin kami berikan nggak apa-apa 1 minggu. Mungkin rakortas itu dilaksanakan bisa minggu ini, bisa minggu depan. Sepakat kita, apabila nanti permintaan kita itu tidak ada terrealisasi, semua munas ini pengepul kita kerahkan kembali. Sepakat? Sepakat. Ini masih pengepul. Anak dan istri silakan bawa. Mitra silakan bawa. Ibu-ibu rumah tangga yang mengepul jelantah di rumah tangga silakan bawa. Pak Farid, peringatan terakhir, bukan kami mengancam Pak. Ini semua baik-baik sekali Pak. Saya jamin ini adalah baik-baik, tidak ditindak. Jadi sama minyak jelantah kami tidak munculkan Pak. Kami jaga negara ini Pak Farid, karena itu adalah nilai utuh kami. Tadi Pak Farid bilang silakan pulang, 1 minggu tidur lagi kita. Sudah? Kali tidur lagi. Kalaupun kita ada anak-anak kita makan gratis siang, kita ajari anak kita itu tidak makan malam. Sepakat? Karena
bapak-bapaknya sudah nganggur sebulan. Siap ya Pak Farid, kami hantarkan terima kasih. Dan teman-teman sekalian, kita damai, kita silakan kita bubar dari sini, kita jaga ketentraman, jangan ada nanti laporan sebagai kami bahwa ini adalah keonaran. Siap? Sepakat? Sepakat? Jadi kita pulang, nanti koordinator-koordinator kawal teman-teman kita yang dari Jawa Timur, buat-buatkan berfoto, ada Monas itu, yang Jawa Tengah ada Monas, yang dari Sumatera mewakili kasih tahu bahwa kita pernah di Monas. Sepakat ya? Kalau orang-orang Jakarta biasa cuma lewat doang, belum tentu masuk ke Monas itu, karena pengepul-pengepul ini dilarang masuk karena bau minyak ya kan? Sepakat? Oke? Terima kasih Pak Farid mewakili kementerian dan kepada kepolisian. Terima kasih sudah mengawal kami. Terima kasih kerjasamanya sampai kami bubar nanti. Terima kasih kepada semua elemen media. Beritakan yang bagus-bagus, jangan beritakan yang kurang bagus untuk kami. Bahwa kami adalah warga yang mendukung ketentraman di Indonesia ini. Kami dukung Indonesia bangkit. Sepakat? Sepakat. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Julhas, kami dari Lampung, dari Sumatera, Bapak Menteri Pangan agar ekspor segera dibuka. Jangan lama-lama Pak, kami di Sumatera dari Lampung Pak mencari nafkah di Jakarta. Jelantah hidup Pak. Ya. Tetap mulai hari ini kita akan kawal kawan-kawan. Kita pengurus akan kawal sampai di mana rakortas ini dan apa hasilnya. Ya, kita akan kawal. Kawan-kawan tetap tidur di rumah aja Pak. Oh, naik motor Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Saya pikir bakal macet, jadi pakai motor. Oh, aman. Pak Farid, Pak mau nanya boleh nggak Pak? Saya kan punya lahan di Lampung. Susah banget sih Pak minta pupuk itu lahan kelapa sawit. Kalau bisa dari pertanian itu bikinlah pabrik yang dekat di mana. Jangan Bakri melulu, semuanya ada di Bakri melulu. Bikinlah pertanian itu pabrik untuk kelapa sawit. Iya. Daerah mana Bu? Banjarnegara. Tempat saya itu di Banjarnegara. Itu banyak orang berminyak yang punya Pak. Tapi larinya ke Bakri semua. Tapi Bakri ngasih harganya murah. Masih harganya murah lagi kelapa sawit itu. Plasmanya si Bakri. Iya. Ngasih harganya paling murah padahal internasional nggak seperti itu. Dan saya ngambil pupuknya aja susah. Kalau pupuk yang mas tahu saya buat sawit dikasih. Tapi kalau minta alat DP lah mungkin dikasih. Pasti dikasih subsidi Pak. Yang dulu itu kasih koordinator kita sediakan nanti lapangan ini jangan langsung pulang ya. Ramai semua orang-orang. Ada koordinator yang sawit kan perlu untuk negara sebagainya. Ambil barang wajib bersih. Sudah nggak Malaysia. Kalau bisa pemerintah pertanian yang bikinlah pabrik untuk apa mengolah minyak. Bisa mengusulkan ke Jangan kebijakan kemarin, Presiden kemarin kan bisa bikin pabrik kelapa sawit merah. Iya. Anggarannya dari BPDPKS. Nah saya kan nggak ngerti. Berarti harus ada yang konsorsium dari Iya Pak, tolong Pak, itu Pak, dibantu Pak saya Pak. Iya. Itu kemana saya kalau bisa? Apa PKS Mini? Hah? Kan ada asosiasinya kan. Iya. Nggak ikut saya. Saya orang pribadi tadi kok tak ikut ada. Kok Ibu ada di sini? Ikut Ibu. Asosiasi itu. Asosiasi PKS Tolong deh itu bagus banget. Ya udah ya, Pak itu Pak. Balik bawa aja Pak. Oh, udah. Ya, tolong Pak ya. Menteri Pertanian saya dukung bagus. Bagus banget. Udah. Udah cukup ya. Cukup. Ya Pak, makasih.
kasih Pak. Dah. Terima kasih ya. Sudah memperjuangkan kami juga. Balik parah ya. 2 hari apa 3 hari? 2 hari. 3 hari lah, 3 hari. Jumat kan? Iya. 2 hari lah, kan Rabu. Apanya 2 hari?